Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2555 kodenya salah. Setelah Suster Ming berangsur-angsur tenang, Li Fugui berkata kepada Saudari Ming dengan serius, "Saudari Ming, harap tenang dulu. Kita akan kembali lagi nanti dan berdiskusi dengan beberapa pemimpin sekte untuk mencari cara agar bisa menahan ras iblis. Selalu ada jalan keluar. Selama kita bisa bersatu, menurutku ras iblis tidak akan pernah bisa menghancurkan ras manusia." Suster Ming mengangguk. Setelah berusaha sekuat tenaga mengumpulkan pikirannya, dia berbalik dan melihat ke arah monster dan penjahat yang ada di sana. Lalu berbisik kepada Li Fugui, "Fugui, kalau begitu, bagaimana kita harus menghadapi monster dan penjahat ini?" Li Fugui juga melihat monster dan setan di depannya. Setelah beberapa detik hening, ia berkata kepada peri Peony yang ada di depannya, "Peony, sekarang kamu dapat memberi perintah kepada para penjahat dan monster ini untuk tetap berada di taman ini dengan jujur selama beberapa hari ke depan dan tidak menyakiti kehidupan siapapun. Ikut saja denganku." Karena peri Peony telah memutuskan untuk mengikuti Li Fugui, dia tidak menolak. Setelah mengangguk, dia berbalik dan memberi perintah kepada para penjahat dan monster itu, sambil berkata dengan suara lantang, "Dengarkan perintahku. Kalian semua tinggal di sini sekarang, ingat, jangan membuat masalah. Juga, tanpa perintahku, tidak seorang pun dari kalian dapat meninggalkan taman ini." Setelah mendengar ini, para penjahat dan monster yang hadir semuanya mengangguk setuju. Peri Peony tersenyum dan menoleh ke arah Li Fugui. "Tuan Li, Anda dapat membawaku pergi sekarang tanpa perlu khawatir." Setelah mendengar ini, Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata kepada peri Peony, "Ayo, ikut aku keluar dulu." Saat berjalan keluar dari taman, Li Fugui dengan sungguh-sungguh memberi instruksi kepada Suster Ming di sebelahnya, "Saudari Ming, tolong hubungi pengelola taman nanti dan minta mereka untuk tidak menerima wisatawan dalam beberapa hari ke depan. Juga beritahu mereka bahwa kami akan menanggung kerugian kebun tersebut." Saat ini, Suster Ming menunjukkan senyum pahit di wajahnya. Dia berkata terus terang kepada Li Fugui, "Fugui, ini sudah saatnya. Semua orang di atas tahu tentang masalah ini. Dalam hal ini, jangankan menutup taman secara langsung, bahkan jika Anda secara langsung memblokade seluruh ibu kota, Anda cukup mengucapkan sepatah kata. Adapun kerugian yang terjadi selama kurun waktu tersebut, Anda tidak perlu lagi menanggungnya." Mendengar ini, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Saudari Ming, apakah ini serius?" "Menurutku, ini hanya masalah sepele." Li Fugui mengatakan demikian. "Itu hanya untuk memberikan ketenangan pikiran bagi Suster Ming." Saudari Ming juga tahu apa yang dipikirkan Li Fugui. Dia tidak mengungkapnya, tetapi hanya tersenyum dan berkata, "Baiklah, jangan khawatir tentang situasi di taman." Segera, Li Fugui membawa Suster Ming dan peri Peony keluar. Baru saja keluar pintu, Li Fugui tersenyum dan berkata kepada Suan Ming Tianxi yang tidak jauh, "Saudara Suan Ming, Anda dapat menyingkirkan formasi itu sekarang." Mendengar ini, Suan Ming Tianxi dan yang lainnya menyingkirkan formasi itu satu demi satu. Segera datang ke Li Fugui. Kelima pemimpin klan berdiri di depan Li Fugui dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat peri Peony di sebelah mereka. Setelah melihat penampilan peri Peony, Suan Ming Tianxi tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, "Saudara Li, dari mana wanita ini ditangkap?" Bagaimana mungkin?" Setelah mengatakan ini, Suan Ming Tianxi berhenti. Dia terlalu malu untuk mengatakan kata-kata selanjutnya. Ketika Li Fugui mendengar ini,
Dia tersenyum dan bertanya pada Suan Ming Tianxi, bagaimana bisa ada wanita secantik itu, kan? Suan Ming Tianxi mengangguk, tampak sedikit malu. Master Tao Meng Tian di sampingnya juga bertanya dengan ragu. Saudara Li, tolong cepat beritahu kami, apa yang telah kamu lakukan dalam hal ini? Baru saja kami merasakan ada yang mencoba menerobos formasi itu. Tapi untung saja formasi penekan iblis ini memang sesuai dengan reputasinya, dan pada akhirnya tidak berhasil ditembus. Mari kita bicara tentang keuntungan. Li Fugui masih memilikinya kali ini. Setidaknya tindakan ini menegaskan kepadanya bahwa formasi pavilion penakluk iblis efektif melawan monster-monster ini. Di samping itu, Li Fugui merasa bahwa formasi sekte lain juga berguna melawan ras iblis. Tentu, dia tidak punya niat untuk melakukan percobaan seperti itu sekarang. Lagi pula, kita masih harus berurusan dengan suku iblis untuk waktu yang lama di masa mendatang. Ada banyak kesempatan untuk menghadapi iblis, pikirkan ini. Li Fugui tersenyum dan berkata, orang yang baru saja menabrak formasi itu adalah anggota ras iblis. Setelah mendengar ini, Patriark Tiga Dewa Murni berkata dengan heran, apa? Anggota ras iblis? Ya Tuhan. Jadi pembentukan pavilion penakluk iblis efektif melawan ras iblis. Li Fugui mengangguk dan tersenyum, bisa dibilang begitu. Sayang sekali formasi ini hanya bisa menjebak anggota klan iblis, tetapi tidak bisa menyebabkan bahaya apapun pada mereka. Patriark Tiga Chun tersenyum dan berkata, ini sudah sangat bagus. Saudara Li, kita masih perlu tahu bagaimana caranya agar merasa puas. Li Fugui setuju dengannya dan mengangguk sambil tersenyum. Ya, benar, Saudara San Chun benar. Kita harus tahu bagaimana merasa puas, hanya sekedar mengatakan. Fu Mo Yuan Zong berbicara lagi dan bertanya pada Li Fugui, Saudara Li, Anda belum memberitahu saya siapa gadis ini. Li Fugui berbalik dan melirik peri peoni di sebelahnya, lalu memperkenalkannya kepada beberapa pemimpin klan yang hadir dengan wajah serius. Gadis ini adalah salah satu dari 12 peri yang memimpin para penjahat dan monster ke ibu kota kali ini, peri peoni. Senyum di wajah kelima pemimpin klan tiba-tiba terhenti. Kelima orang itu menatap peri peoni dengan waspada. Segera, Suan Ming Tianxi bertanya dengan santai, minuman keras istana giok. Ketika Li Fugui mendengar ini, dia tidak dapat menahan tawa. Orang-orang tua ini benar-benar mengira dia dan Suster Ming adalah monster. Namun jika dipikirkan baik-baik, tidak mengherankan mereka kini menjadi malu karena dapat bertukar kode rahasia. Bagaimanapun, meskipun mereka adalah pemimpin sekte dan jelas merupakan tokoh tingkat atas di hadapan umat manusia, ini adalah pertama kalinya mereka berhadapan dengan ras iblis. Ditambah apa yang terjadi di Ining ke-6, itu pasti akan membuat mereka takut pada tali selama 10 tahun setelah digigit ular sekali. Kelima pemimpin klan melihat bahwa Li Fugui tidak mendapatkan kode rahasia yang benar. Mereka mundur satu demi satu dan mengalirkan energi vital mereka bersama-sama. Sebelum Li Fugui sempat berbicara, kelima pemimpin klan menyerang bersama-sama. Melihat ini, Li Fugui buru-buru berteriak, 180 per cangkir. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi tegang di wajah kelima tetua itu lenyap begitu saja. Tunggu sampai Anda tenang secara bertahap. Suan Ming Tianxi tampak sedang dalam suasana hati yang buruk dan mengeluh kepada Li Fugui. Saudara Li, bukankah kita telah sepakat tentang kode rahasia sebelumnya? Mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Untungnya, kita baru saja berhenti. Jika tidak, kita akan mengambil tindakan. Melihat ekspresi di wajah Suan Ming Tianxi, Sister Ming tidak dapat menahan tawanya. Master Suan Ming, dari apa yang Anda katakan,
Apakah maksud Anda jika kalian berlima mengambil tindakan, Anda masih dapat melukai Fugui? Suan Ming Tianxi menunjukkan senyum yang agak canggung di wajahnya, melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan bicarakan masalah ini lagi. Jangan bicarakan itu lagi. Ngomong-ngomong, Saudara Li, mengapa kamu membawa goblin ini bersamamu?" Li Fugui berkata, "Bukan berarti aku ingin membawa peri ini bersamaku, tetapi peri ini bermaksud mengikutiku di masa mendatang." Ketika peri Peony mendengar ini, dia melangkah maju, membungkuk kepada 5 pemimpin klan di depannya dan berkata, "5 pemimpin klan, aku Peony. Aku harap kalian bisa memberiku beberapa petunjuk di masa depan." Suan Ming Tianxi dan yang lainnya saling memandang. Guru Meng Tian bergegas mendekati Li Fugui, menarik lengan bajunya, dan berkata dengan suara rendah, "Saudara Li, bisakah kamu ikut dengan kami?" Meskipun Li Fugui mengetahui pikiran orang tua itu, namun dia masih mengikuti beberapa pria tua ke samping. "Baru saja mendapatkan kakiku." Orang-orang tua itu tidak sabar untuk berbicara, dan mereka mulai berbicara satu demi satu. "Saudara Li, mengapa Anda selalu melakukan hal-hal yang tidak masuk akal?" "Benar sekali. Kami semua bisa mengerti mengapa Anda memimpin beberapa monster biasa. Lagi pula, hanya ketika Anda mengenal diri sendiri dan musuh, Anda dapat memenangkan setiap pertempuran. Tapi sekarang, kau malah membawa goblin bersamamu. Tahukah kau berapa banyak bawahannya?" Li Fugui tidak terburu-buru untuk menjelaskan. Dia hanya tersenyum dan menatap para pemimpin sekte di depannya. Tunggu sampai mereka berhenti. Li Fugui kemudian tersenyum dan berkata kepada para pemimpin sekte, "Apakah kalian semua sudah selesai berbicara sekarang?" Para pemimpin sekte saling berpandangan dan mengangguk bersama. Li Fugui menyesuaikan suasana hatinya, dan menjelaskan sambil tersenyum, "Sebenarnya, saya baru saja menaklukkan roh Peony ini. Kamu juga tahu bahwa perjalanan kita untuk menaklukkan suku iblis masih sangat panjang. Seperti kata pepatah, jika Anda mengenal diri sendiri dan musuh Anda dapat menghadapi 100 pertempuran tanpa bahaya. Jika kau ingin benar-benar menghancurkan ras iblis, kau harus memiliki pemahaman yang cukup tentang mereka. Kami pada dasarnya tidak tahu apapun tentang situasi mereka saat ini, tetapi mereka tahu segalanya tentang kami." Tanpa menunggu Li Fugui selesai, Suan Ming Tianxi mengerutkan kening dan berkata, "Kuncinya adalah itu tidak aman." Li Fugui tersenyum dan bertanya, "Apa yang tidak aman?" Suan Ming Tianxi tertegun sejenak. Ya, dia tidak tahu apa yang tidak aman. "Pikirkan ini." Suan Ming Tianxi menjilat bibirnya yang kering dan berkata dengan sedikit malu, "Ini." Li Fugui mengaktifkan kekuatan pikirannya dan melihat apa yang dipikirkan Suan Ming Tianxi dan yang lainnya. Ia melanjutkan, "Aku tahu kamu khawatir aku akan membawa roh Peony bersamaku, dan kemudian roh Peony akan berbalik dan berurusan dengan kita. Tetapi di sini, saya dapat memberitahu Anda dengan serius bahwa Anda dapat merasa tenang mengenai hal ini. Meskipun peri Peony ini jahat, selama aku di sini, aku berjanji dia tidak akan pernah menyakitimu sedikit pun. Juga, ada satu hal yang paling penting. Tanpa diduga, pada saat ini, Guru Meng Xian bertanya kepada Li Fugui sambil setengah tersenyum, "Saudara Li, apakah kamu tertarik pada peri Peony?" Li Fugui jelas tercengang kali ini. Setelah menangkap ekspresi di wajah Li Fugui, Guru Meng Tian tidak dapat menahan senyum dan berkata, "Hehe, saya tahu bahwa tingkat penghargaanmu jauh lebih tinggi dari kami, Saudara Li. Kami orang-orang yang tidak berguna, jadi kami pergi ke negara kepulauan dan terobsesi dengan beberapa cewek. Tapi kamu, di negeri kepulauan ini begitu banyak wanita cantik, dan kamu bahkan tidak meliriknya sedikit pun.
Sekarang ada peri cantik di sebelah kita. Hehe, kalau kamu benar-benar menyukainya, tentu saja kita tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Li Fugui juga memperlihatkan kartunya, dan tertawa riang. Tuan, tahukah Anda, saya sangat menyukai goblin kecil ini. Mengenai kekhawatiranmu, aku bisa meyakinkanmu. Kalau saja, kali ini, 3 dewa murni menyela Li Fugui dan berkata sambil tersenyum. Saudara Li, Anda mengatakan ini di depan kami. Kami orang tua bukanlah orang yang tidak mengerti romansa. Lagi pula, kami sudah mengikuti Anda sejak lama. Kami tahu orang seperti apa Anda. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, jangan jelaskan, kita ke sana dulu, baru kita bicarakan lagi saat kita kembali. Li Fugui bertanya, apakah kamu benar-benar merasa lega? Sanxing tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tentu saja, kami tidak khawatir tentang iblis ini, tetapi tentang Anda. Sanchun mengangguk dan berkata, benar sekali, kami tahu bahwa selama saudara Li ada di sini, monster-monster ini pasti tidak akan menyakiti kita. Li Fugui menunjukkan ekspresi bersyukur di wajahnya. Dia menatap para pemimpin klan di depannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah, baiklah. Dengan kata-katamu, aku akan benar-benar lega. Tidak ada kata-kata lagi, mari kita kembali dulu. Jika ada sesuatu, kita bisa membicarakannya saat kita kembali. Setelah mengatakan ini, Li Fugui berbalik dan kembali bersama Sanchun dan lainnya. Siang, ketika Li Fugui dan kelompoknya tiba di Aula Biro ke-6. Hua Duo, Ibu Pertiwi dan yang lainnya datang satu demi satu. Setelah melihat Li Fugui muncul di hadapan mereka dengan selamat, gadis-gadis itu akhirnya merasa tenang. Tetapi, ketika Hua Duo melihat ada kecantikan lain yang belum pernah dilihatnya di samping Li Fugui, senyum di wajahnya tiba-tiba terhenti. Hua Duo segera mendatangi Li Fugui dan bertanya kata demi kata tanpa menunggunya berbicara, Fugui, katakan padaku, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan gadis ini? Sebelum Li Fugui sempat menjelaskan, Suster Ming datang menyelamatkannya. Duo, jangan terlalu banyak berpikir. Gadis ini bernama Mudan. Dia adalah monster berusia ratusan tahun yang membawa ribuan monster dan roh jahat ke ibu kota kali ini. Peri Peony juga melangkah maju pada saat ini. Dia membungkuk pada bunga-bunga di depannya dan berkata, gadisku sayang, aku Bai Sui Mudan, salah satu dari 12 peri di bawah komando pemimpin elang langit yang berusia 1000 tahun. Rangkaian nama ini tidak hanya didengar oleh Hua Duo dan lainnya, tetapi bahkan Li Fugui pun mendengarnya untuk pertama kalinya. Hua Duo mengepalkan tangannya. Dia bergumam dengan suara rendah, 12 peri. Kau benar-benar peri? Tentu. Peri yang disebutkan oleh Hua Duo dan peri bernama Peri Peony adalah hal yang sangat berbeda. Sayang sekali, Peri Peony tidak mengetahui hal ini. Dia takut Hua Duo tidak memahami pikirannya. Jadi dia terus menjelaskan, ya, aku memang peri. Hua Duo merasa geli. Dia mengangguk dengan berat. Setelah melirik Li Fugui, dia mengalihkan pandangannya langsung ke Suster Ming. Setelah melihat tatapan mata Hua Duo, Saudari Ming menjilat bibirnya yang kering, melangkah maju dengan ekspresi tak berdaya, lalu meraih pergelangan tangan Hua Duo, keluarlah bersamaku dulu. Segera, Hua Duo ditarik keluar pintu oleh Suster Ming. Mereka berdua belum tinggal diam. Hua Duo berkata dengan marah kepada Saudari Ming, Saudari Ming, apa yang salah denganmu? Apakah kamu tidak mengikuti Fugui? Bagaimana mungkin kamu membiarkan Fugui melakukan hal bodoh seperti itu? Saya pikir kamu pasti tahu siapa Fugui, kan? Sekarang dia membawa kembali goblin. Ini bukankah ini sebuah lelucon? Bersambung.